perekonomian Indonesia pada triwulan kedua 2020 secara Y on Y dibandingkan dengan triwulan kedua 2019 mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 tahun 2020, Q2Q, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini juga mengalami kontraksi minus 4,19%, sementara kumulatifnya semester 1 2020 terhadap semester 1 tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26%. Pergerakan PDB menurut triwulanan bisa dilihat pada slide berikutnya. Di sana terlihat bahwa kontraksi kita cukup dalam. Di sana adalah garis yang berwarna hitam untuk Y on Y, sementara yang di bawah adalah pergerakan Q2Q. Jadi kalau kita lihat pada triwulan ke-1 tahun 2020 kemarin, pertumbuhan ekonomi kita sudah melambat 2,97%, dan karena adanya dampak pandemi COVID yang luar biasa buruknya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua ini mengalami kontraksi atau tumbuh negatif sebesar 5,32%. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita mengalami kontraksi sebesar 5,32%. Di sana yang menyebabkan kontraksinya tertinggi adalah konsumsi rumah tangga. Jadi ke depan di sini kontraksinya adalah 2,96%, kemudian diikuti oleh PMTB, pembentukan modal tetap bruto, yang mengalami kontraksi 2,73%. Jadi ke depan, karena perekonomian kita sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, kita semua harus berupaya bagaimana kedua komponen ini bisa bergerak lebih baik lagi di triwulan ketiga. Pulau Jawa dan Sumatera masih memberikan kontribusi yang terbesar pada perekonomian Indonesia pada triwulan kedua tahun 2020. Bisa kita lihat sana, sumbangan dari Jawa dan Sumatera itu adalah sebesar 80,04%. Tetapi bisa juga dilihat di situ di grafik ini bahwa pertumbuhan ekonomi di seluruh pulau mengalami pertumbuhan negatif kecuali untuk Maluku dan Papua.